Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi. Dari Tondok Lepongan Bulan Tanah Matarik Alo, kampung halaman, tempat di mana saat ini saya sedang menikmati liburan di tengah-tengah keluarga besar. Saya kembali menjumpai para saudara dan saudari yang terkasih lewat renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Senin, tanggal 25 Juli 2022. Hari ini Gereja Semesta merayakan Pesta Santo Yakobus Rasul. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menguduskan karya awal rasul-rasul-Mu dengan penumpahan darah Santo Yakobus. Semoga gereja-Mu dikuatkan oleh pengakuan imannya dan selalu disegarkan oleh perlindungannya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini pada Pesta Santo Yakobus Rasul diambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada 2 bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini gereja merayakan pesta Santo Yakobus Rasul. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, kita mendengar Ibu Yakobus yang mengajukan permintaan kepada Yesus. Permintaannya adalah supaya apabila Yesus datang kelak, maka dua orang anaknya, yaitu Yakobus dan Yohanes, boleh diperkenankan duduk yang satu di sebelah kiri dan yang satu di sebelah kanan. Permintaan yang diutarakan Ibu Yakobus dan Yohanes dalam kisah Injil tadi adalah permintaan yang sangat manusiawi. Dari kodratnya, setiap manusia senantiasa memiliki keinginan untuk menjadi lebih dihargai dan lebih dihormati daripada orang lain. Karena itu dapat dipahami bahwa seseorang akan menjadi sangat marah bila dia diremehkan atau dianggap sepele oleh sesamanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kemarahan murid-murid yang lain kepada Yohanes dan Yakobus yang telah terus terang meminta hak istimewa dari Yesus dalam arti tertentu juga adalah kemarahan yang timbul dari perasaan dianggap remeh atau disepelekan. Dalam rumusan yang agak lain, kemarahan itu bisa dibahasakan sebagai berikut. Apa sih istimewanya kamu sampai-sampai berani minta tempat yang istimewa dalam kerajaan Yesus? Apakah kami yang lain tidak layak untuk itu? Toh, kita sama-sama muridnya. Mengapa kamu saja yang minta? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, namun yang menarik adalah reaksi Yesus. Ketika semua murid yang lain ramai-ramai memarahi Yakobus dan Yohanes, yang memanggil mereka semua dan mulai mengajarkan mereka suatu pesan penting, yakni agar mereka tidak mengandalkan kuasa dengan tangan besi ketika menjadi pemimpin. Pemimpin yang baik bukanlah pemimpin yang senang main kuasa dan selalu unjuk kekuatan di hadapan rakyatnya. Untuk menjadi pemimpin yang baik, seseorang harus menjadi pelayan dan hamba dari semua. Pemimpin yang baik tidak menuntut hak istimewa dan tidak meminta diperlakukan lebih terhormat dari yang lain. Sebaliknya, ia harus menjadi yang terkecil, yang terpinggirkan, dan yang bersedia melayani dan mengabdi kepada semua orang tanpa pandang bulu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar itu, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan merupakan wewenang Allah. Tidak ada keterlibatan manusia untuk menciptakan keselamatan. Artinya, keterlibatan manusia terwujud dalam tindakan-tindakan yang mengekspresikan diri sebagai orang yang telah diselamatkan, yakni dengan menjalankan sabda Yesus, menjadi pelayan dan hamba bagi sesama. Allah telah mencintai kita, maka kita harus hidup berdasarkan cinta itu. Jika kita tidak hidup berdasarkan cinta itu,
kita sedang menyusahkan dan menghukum diri sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita harus semakin menyadari bahwa panggilan menjadi murid Yesus berarti dipanggil menjadi seorang hamba. Dipanggil menjadi seorang murid Yesus berarti siap untuk mengabdi dan melayani, dan bukan menjadi penguasa. Karena sebagaimana Yesus telah berkata, "Aku datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani." Maka menjadi murid yang berarti siap untuk menjadi pelayan bagi semua orang. Mari kita menjadi pelayan-pelayan sejati, sebagaimana telah ditunjukkan oleh Sang Guru Agung kita dalam seluruh kehidupannya. Semoga kita pun layak untuk menikmati hidup berbahagia bersama dengan Tuhan, karena kita telah setia menjadi pelayan-pelayan yang rendah hati seperti Yesus. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.